Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bicara tentang bab logika matematika. Kita buat aturan B adalah benar, disimpulkan 1. Ada yang disimpulkan true, itu sama. Salah S, salah sama dengan 0, bisa false F. Berarti bisa T, bisa F. Nah, sekarang P ini P dan Q. Oke, sekarang kita bicara simbol ini adalah not atau negasi atau ingkaran, sama aja semua. Di dunia digital nanti kalau ada pertanyaan tentang digital, not itu ya negasi, ya ingkaran. Jadi kalau negasi P, maka lihat P-nya. P-nya 0, negasinya not 1. Ini 0 jadi 1. Ini 1 jadi 0. Jadi kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Itu not atau negasi atau ingkaran. Kebalikannya. Oke, sekarang kita bicara dan, N. Simbolnya ini. Dan, N, dan, atau dikali, atau konjungsi. Itu sama saja bahasanya nanti. Jadi, P dan Q. Maka, kita pakai bahasa matematika dikali 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Maka, P dan Q akan bernilai 1 jika P-nya 1, Q-nya 1, atau P-nya benar, Q-nya benar. Itu konjungsi. Kita bicara tentang OR atau simbol ini. Atau OR atau disjunksi atau dikatakan jumlah. P OR Q. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Dia akan bernilai 0 jika kedua sisinya P, Q-nya 0. Itu nilai OR atau plus disjunksi. XOR. Simbolnya adalah tanda panah dikasih lingkaran. Atau disebut dengan disjunksi eksklusif. Dia akan bernilai 0, jadi kalau ini, nah ini, dia akan bernilai 0 jika kedua sisinya kembar. 0 ketemu 0 atau 1 ketemu 1. Dia akan bernilai 0. Selainnya bernilai 1. Ini disjunksi eksklusif atau XOR atau plus ini. Tanda ini akan disebut dengan maka. Oke. Ini atau implikasi kondisional atau proporsi bersyarat. Dia akan bernilai 0 jika P-nya 0 dan Q-nya 1 atau P-nya benar, P-nya salah, Q-nya benar, maka dia bernilai salah atau 0. Udah itu aja. Model ini adalah biimplikasi atau di digital XNOR. Biimplikasi atau bikondisi. Dia akan 1 jika kedua ruasnya kembar. Nah, kebalikan XNOR, kebalikan dari ini, kebalikan dari XOR. Kalau XOR disjunksi eksklusif, dia kembar 0. Kalau biimplikasi dia kembar 1, itu aja bedanya. Tabel ini inti dari bab logika matematika. Kalian harus hafal mati ini. Dalam bahasa Indonesia, nanti kalau ada simbol ini, bisa disebut jadi, bisa dibaca jadi, bisa dibaca karena itu, bisa dibaca maka. Dalam bahasa Indonesia, semua kalau dinegasikan atau kalau diingkarkan atau dinotkan, maka hasilnya tidak semua. Atau semua kalau dinotkan menjadi ada, atau semua kalau dinegasikan menjadi beberapa. Jadi semua pergi ke kolam renang. Negasinya gimana? Tidak semua pergi ke kolam renang.
atau ada yang pergi ke kolam renang, atau beberapa pergi ke kolam renang. Perlu dinegasikan menjadi tidak perlu, dan dinegasikan menjadi atau kebalikannya, ataupun kalau dibalik atau dinegasikan menjadi dan. Ya intinya tadi itu 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, ini negasi atau ingkaran atau not. Nanti ada lagi namanya converse. Converse itu apa sih? Ya ini dirubah ki p. Nah, ki p. Converse-nya apa? Ya sudah p ini ki udah. Artinya lah kembali ki maka p, p maka ki. Nanti ada contoh soal di bawah. Diterima dulu aja ini. Inverse. Nah, inverse sama. Anggap aja p gini ki. Inverse-nya gimana? Ya p inverse-nya ki. Ini hanya dikasih negasi saja, tapi tidak dibalik. Kalau converse dibalik, kontraposisi dibalik dulu, baru di inverse. Jadi ada seperti ini. Nah, ini kontraposisi dijadikan gini dulu, dijadikan inverse dulu, baru dinegasikan. Atau kalau ini contohnya seperti ini, maka ada kasus ini di inverse dulu, di converse dulu menjadi ini, nah, dinegasikan menjadi ini. Ya, itu yang disebut dengan kontraposisi. P maka Q itu senilai, ini senilai atau setara dengan ini, atau setara dengan ini. Jadi kalian bisa suatu saat dapat kejadian seperti ini, maka bisa dirubah model seperti ini. Maka bisa dirubah model seperti ini. Maka bisa dirubah seperti ini. Kalau di matematika ini sama dengan lah, sama dengan ini sama dengan kalau di matematika. Ini sama ya, harus hafal. Ini juga begitu. Jadi sudah disebut adalah pernyataan senilai. Jika ini, maka senilai dengan ini. Sudah, ini aja ya. Kalian bisa langsung hafal aja ini. P maka Q, maka kalian bisa. Kalian pasti bingung kalau belum latihan ini. Di bawah ini ada latihan nanti. Ingkaran. Sama ya, ini ingkaran. Jadi di saat ada pernyataan seperti ini, ingkarannya bagaimana? P menjadi ini, ya. Q menjadi ini kan dan, dirubah menjadi atau. Nah, itu ingkaran. Q menjadi ini, P menjadi ini, atau menjadi dan. Nah, sama. P maka Q, ingkarannya apa? P dan negasi Q. B implikasi Q, ingkarannya apa? Negasinya apa? Ya seperti ini. Nah, itu aja. Sekarang ada modus ponen, ada modus tolen, ada modus prinsip silogisme. Jadi ini premis 1, premis 2, premis 3. Nanti akan sambil jalan akan tahu. Yang jelas dihafal dulu aja seperti apa ini. Jadi kapan penggunaan ponens, kapan penggunaan modus tollens, kapan prinsip silogisme. Nanti dibicarakan di soal-soal di bawah agar lebih jelas. Karena kalau nggak ada soal, susah. Sekarang ada pertanyaan gini, ini contoh soal nomor 1 ya.
Dua pedagang kelontong mengeluarkan mutu jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengumbar mutu barang bagus tidak murah. Sedangkan pedagang kedua mempunyai mutu barang murah tidak bagus. Apakah kedua mutu pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Intinya tuh mutunya kedua itu beda atau sama? Sekarang kita pecah satu-satu. Mutu 1, barang bagus tidak murah. Mutu 2, barang murah tidak bagus. Oke, diketahui P adalah barang, Q adalah harga. Maka ini kalau P barang bagus, negasi P barang jelek. Nah, ini kan barang tidak bagus, sorry. Maka premis P1 adalah barangnya bagus, murah, harga. Q itu kan harga itu kan negasi Q, maka tidak murah. Berarti yang tanpa negasi adalah murah. Maka premis 1 adalah P, maka negasi tidak murah. Kan Q itu murah. Q itu harga atau murah. Yang P2, Q aja kan, bukan negasi, Q aja berarti kan barang murah. Menjadi negasi P. P-nya saja adalah barang bagus, maka negasi P adalah barang tidak bagus. Oke, kita bentuk negasi sudah. Ada P sama Q. Kita buat tabel kebenaran P sama Q. Maka yang kemarin saya ajarkan di kelas, ini binary ya. Kita bentuk binary. Ini harusnya mulai dari 0 ini. 0, 1, 2, 3. Ini binary. 0 ketemu 0, sorry. Negasi P, 0, 1. 0, 1. 1, 0. 1, 0. Oke. Negasi Q, 0. Negasi Q, wah terbalik ini. Negasi Q harusnya P, maka terbalik ini, kelihatannya terbalik. Oke, negasi Q adalah 1, 0, 1, 0. Oke ya. Maka P Q ini kan ini kan implikasi, dia akan 0 jika ininya P-nya itu 0, ini 1. Oh, ini benar ini, ininya benar, ini yang salah. Ini salah, sorry ya. Ini benar ini. Jikalau ini impli ini kan implikasi. Bisa lihat di tabel kebenaran tadi. Dia akan 0 jika sebelah kiri 0, sebelah kanan 1 kan? Dia akan 0, lainnya 1. Kembali ke sini. Dia akan 0 jika ininya 1, ininya 0. Kan saya bilang ini salah tadi. Ini yang benar kan gini. Jadi di saat P-nya 0, Q-nya 1, maka ini 0. Oke. Ini Q salah. Saya tulis dulu ya. Salah. Sekarang Q negasi P. Konteksnya sama. Q-nya ini negasi P-nya. Benar ya, negasi P-nya benar. Maka dia akan jadi 0 jikalau sebelah kirinya 0, sebelah kanan 1. Maka dilihat dari tabel kebenarannya kan sama persis.
maka mutu kedua pedagang itu adalah sama. Dilihat dari tabel kebenaran tadi itu ya. Ini soal contoh nomor 1. Ingat ya, ini soal logika. Kalian melihat video ini tidak bisa kok hanya sekali 2 kali. Minimal lebih dari 5 kali ya. Sekarang kita bicara nomor 2, contoh nomor 2. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi. Oke. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Konvers, ingat, konvers tadi apa? Konvers adalah, tadi mana konvers? Nah, konvers ini adalah dibalik QP menjadi PQ. Inverse diginikan ya, ingat ini ya. Oke. Konvers tadi dibalik. Maka konvers adalah kan dibalik. Iya itu kan Amir. Jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Kan dibalik konvers. Ini konvers dibalik. Jadi yang setelah maka ditaruh di depan, Amir taruh belakang. Konvers. Inverse. Kita bahas inverse yang kedua. Inverse. Jika Amir mempunyai mobil, maka di inverse menjadi jika Amir tidak mempunyai mobil. Maka ia orang kaya, maka ia bukan orang kaya. Inverse. Oke, kontraposisi yang tadi dibalik dulu, dikonvers dulu, baru di inverse. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Dibalik dulu menjadi dikonvers dulu, jika kaya, maka punya mobil, kan itu. Maka jika tidak kaya, maka ia tidak punya mobil. Yang tadi di atas ada tabel kebenarannya. Contoh ketiga. Sebuah pulau didiami oleh 2 suku asli. Penduduk suku pertama selalu mengatakan hal yang benar. Sedangkan penduduk dari suku lain selalu mengatakan kebohongan. Jadi ada 2 penduduk, satu jujur, satu bohong. Anda tidak tahu, Anda tiba di pulau ini dan bertanya kepada seorang penduduk setempat, apakah di pulau tersebut ada emas atau tidak? Ia menjawab, ada emas di pulau ini jika dan hanya jika. Nah, ini kuncinya di jika dan hanya jika. Saya selalu mengatakan kebenaran. Maka apakah ada emas di pulau tersebut? Oke. Hipotesisnya apa? P-nya apa? Hipotesisnya. Saya selalu mengatakan hal yang benar. Konsekuensinya apa? Atau Q-nya tadi. Ada emas di pulau ini. Pernyataan orang tersebut adalah ada emas Q, nah, kan Q tadi di pulau ini dan jika dan hanya jika itu B implikasi, ini B implikasi saya selalu mengatakan kebenaran Q. Kasus pertama, analisa pertama, orang tersebut selalu mengatakan benar P dan jawabannya ada emas Q. Pasti benar, sehingga pernyataan diimplikasi itu bernilai benar. Cek tabel kebenaran. Oke, saya buat gini aja ya biar enak. Biar saya buka lagi tab. Gimana ini? Sudah saya buka tab dulu. Karena agar sama-sama biar lihat tabel kebenarannya. Oke. Pakai B implikasi ya. B implikasi itu ini.
Maka jika kita bicara kasus yang pertama atau analisa pertama, jika P-nya benar, Q-nya benar. Jika P-nya benar, Q-nya benar. Nah, maka jawabannya pasti benar. Oke. Kita analisa yang kedua. Jika tidak benar, P-nya berarti negasi P, dan jawabannya ada emas, berarti bohong kan dia? Oke. Pasti tidak benar kan? Berarti negasi P kan? Ya, tidak ada emas. Pasti tidak benar, maka cek aja. Jadi jika P-nya bohong, P-nya 0, Q-nya 0 atau bohong, maka jawabannya adalah 1. Dapat disimpulkan pulau tersebut ada emas, meskipun tidak dapat memastikan suku mana yang bicara. Jadi kuncinya ada ini, jika dan hanya jika. Ini untuk menyimpulkan bi-implikasi. Jadi sekarang kita bicara nomor 3. Ingkaran dari pernyataan semua makhluk hidup perlu makan dan minum. Ingkaran dari semua adalah ada, ini, di sini kan ada toh. Nah, ini semua adalah ada, perlu, tidak perlu ingkarannya, dan atau. Maka jawabannya adalah apa tadi jawabannya ini? Jawabannya adalah B. Ada makhluk hidup yang tidak perlu makan atau minum. Kenapa enggak A? Itu semua. Karena kan tidak diingkarkan semua ini. Nah ini yang, kenapa enggak C? Karena C dan-nya tidak diingkarkan. Kenapa enggak D? Ya ini, dan-nya tidak diingkarkan dan semuanya juga tidak diingkar. Sama. E juga gitu. Maka jawabannya adalah B. Nomor 4. Diketahui premis-premis sebagai berikut. 1. Premis 1. Jika Tio kehujanan maka sakit. Ingat ada maka ya. Tadi maka adalah gini ya. Premis 2. Jika Tio sakit maka ia demam. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah jika Tio sakit, oh ini jawabannya ya. Kita bicara pembahasannya. P-nya apa? Tio kehujanan. Q-nya apa? Tio sakit. Ini P, ini Q. R-nya apa? Oh ya demam. R-nya dia demam. Oke. Premisnya adalah P maka Q. Q maka R. Kesimpulannya adalah oke. Ini pakai prinsip silogisme. Lihat di prinsip silogisme. P maka Q, Q maka R. Maka jawabannya adalah P maka Q. P maka Q. P-nya apa? Tio kehujanan, maka Tio demam. B. Ini contoh nomor 4 ini adalah silogisme. Sekarang kita contoh nomor 5. Perhatikan premis-premis tersebut. Jika Adi murid rajin, maka Adi murid pandai. Jika Adi murid pandai, maka ia lulus ujian. Ingkaran dari kesimpulan. Maka dicari kesimpulan dulu ya. Pembahasan P-nya adalah Adi murid rajin itu P. Adi murid rajin itu P. Adi murid pandai Q. Oke. Lulus ujian R. Nih. Maka P maka Q, Q maka R. Pakai silogisme ini. Pakai silogisme ini. Maka kesimpulannya apa? P maka R. P maka R kan ini. Ini kan kesimpulannya P maka R. Maka kesimpulannya adalah P
maka R. Adi murid rajin, maka ia lulus ujian. Oke. Mintanya adalah ingkaran. Ingkaran dari P maka R. Oke. Nah, sekarang dilihat di ini. P maka R itu ekivalen dengan apa? Nah, ini. P maka R itu ekivalen dengan apa? P maka R ekivalen dengan ini dan ini. P maka R setara dengan nilai ini. Ya, sama kan? Maka kita bentuk setelah ini di dalamnya adalah negasi P atau Q. Nah, ini maka negasi ketemu negasi menjadi P. Atau menjadi dan. Q negasi menjadi Q negasi. Dan ya, maka P adik murid rajin dan tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian. Karena R-nya lulus ujian, maka negasinya tidak lulus ujian. Jawabannya adalah B. Sudah mulai paham? Semoga ya. Kita contoh nomor 6 panjang ini. Kita contoh nomor 6. Perhatikan premis berikut ini. 1. Jika Safa rajin belajar, maka Safa naik kelas. 2. Safa tidak naik kelas atau Safa mendapat hadiah. Kesimpulannya adalah, kesimpulan dua premis ini adalah, cari dulu P-nya. P-nya adalah Safa rajin belajar itu P. Safa naik kelas adalah Q. Q, ini P. Safa tidak naik kelas, maka Q. Atau Safa mendapat hadiah R. Kan itu. Maka bisa diketahui P maka Q negasi Q atau R, kan gitu. Nah, clear ya? Dicek. Sekarang dicek. Dia pakai silogisme apa mode seperti ini? Sekarang kesimpulannya adalah pakai prinsip silogisme ini. Prinsip silogisme itu Q-nya dipaksa jadi harus kembar lah, intinya kan itu. Sekarang premis keduanya. Oke. Sekarang lihat premis kedua. Premis keduanya adalah ini ya. Bentar, saya mau nyari nilainya dulu. Saya lupa. Min Q. Ini. Nah, ini. Pakai ini. Ini kan mirip. Nah, negasi. Ini Q, ini P sama aja. Poinnya adalah ini loh. Yang poinnya itu ini. Ini itu di depan, ini di belakang. Nah, poinnya itu. Jadi jangan terpengaruh kalimat. Kalau ini kan min Q, P atau R. Ya, kalau ini bisa dijadikan menjadi Q, R, maka R sama. Ganti aja ini. Q, maka R. Nah, ini kan sama. Pakai silogisme ini. Sekarang Q maka R toh. Nah, kalau udah ketemu Q maka R, kan seperti ini jawabannya. Maka pakai silogisme. Silogisme kan gini, maka jawabannya adalah P maka R, P maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. P itu apa tadi? Kita sebut Safa rajin belajar, maka Safa mendapat hadiah. Cari Safa rajin belajar. Iki B ya, Safa rajin belajar, maka tidak mendapat hadiah, bukan. Safa rajin belajar, tidak mendapat hadiah, bukan. Karena Safa rajin belajar, kan kesimpulannya adalah Safa rajin belajar,
maka mendapat hadiah. Kan gitu. Cari Safa yang rajin belajar mana. B ini bukan, karena tidak mendapat hadiah. C, Safa rajin belajar atau bukan. Bisa bicara maka kok. Safa tidak rajin belajar. Enggak ada. Berarti kalau enggak ada, sekarang cari senilainya apa? P ini ya. Dilihat aja PQ senilai dengan negasi P atau Q. Nah, kan satu lagi kan? Maka negasi P, Safa tidak rajin belajar. Ini atau mendapat hadiah. Nah, Safa tidak rajin belajar. Safa tidak rajin belajar mana? Safa tidak rajin belajar. Nah, D, Safa tidak rajin belajar atau Safa mendapat hadiah. Nah, D kan. Soal nomor 7. Perhatikan ungkapan semua pegawai negeri bergaji tinggi. Negasinya apa? Semua menjadi ada. Bergaji tinggi menjadi bergaji rendah atau tidak tinggi. Maka negasinya adalah ada atau beberapa pegawai negeri bergaji rendah. Beberapa pegawai negeri bergaji rendah. Beberapa pegawai negeri bergaji rendah. C harusnya ini. Jawabannya C. Beberapa pegawai negeri bergaji tidak tinggi atau rendah. Iya, bergaji tinggi, negasinya bergaji rendah. Jawabannya C. Soal nomor 8. Ingkaran dari pernyataan jika semua mahasiswa berdemo, maka lalu lintas macet. Pembahasannya adalah, ini apa ini? Oh ya, adalah. Ini adalah ya. P-nya adalah semua mahasiswa berdemo. Maka kan lalu lintas macet. Q-nya adalah lalu lintas macet. Kalau ditulis adalah P, maka Q. Tulis saja mahasiswa berdemo, maka tidak ada kan ini, maka tidak ada ini atau dan tidak ada kan, nah, maka dicari yang senilai dengan ini. P senilai ini berarti ini jatuhnya. P senilai Q, maka jatuhnya adalah negasi P atau Q. Oke, ini ada ingkaran ya, maka kita kasih ingkaran. Maka P dan negasi Q. Ini jadi ini ya. P-nya apa? Mahasiswa berdemo dan lalu lintas tidak macet. Mahasiswa berdemo dan lalu lintas tidak macet. Semua mahasiswa, ini kan semua ya, oke, semua mahasiswa berdemo dan tidak macet. Oke, C ya. 9. Oke, terakhir ini kelihatannya. 9. Jika Mesir bergolak dan tidak aman, maka beberapa warga asing dievakuasi. 2. Semua warga asing tidak dievakuasi. Kesimpulan kedua premis adalah, pembahasannya adalah P-nya adalah Mesir tidak bergolak, P adalah Mesir bergolak, Q, ini P kan, P, Q-nya Mesir tidak aman, ini P, ini Q. Ini adalah R. Oke. Maka premis yang pertama adalah P dan Q, maka R. Premis kedua, semua warga asing tidak dievakuasi. Evakuasi tadi R, maka negasi R. Nah, ini kan sudah ketemu
Premis pertama adalah P dan Q maka R. Premis kedua min R. Dicek pakai modus apa yang sama. Oh, yang sama pakai tolens, maka pakai tolens. Maka jawabannya adalah negasi Q. Nah, negasi Q. Negasi Q itu apa? Sekarang cek negasi Q. Q itu warga asing tidak dievakuasi. Negasi Q. Cek pilihannya, ada nggak warga asing tidak dievakuasi? Oh, tidak ada. Tidak ada pilihannya. ABCD-nya tidak ada. Maka dicari. Negasi P itu sama dengan apa di sini? Nah, sama dengan, ingat, R-nya ini kan? Nah, R-nya kan ini. R itu ini. Nah, kalau negasi P, maka ini dinegasi kan ini. P dan Q, maka R. Kalau R-nya dinegasi, maka ini kan juga dinegasi. Maka menjadi negasi P atau negasi Q. Negasi P atau negasi Q. Maka P-nya apa? Mesir bergolak menjadi Mesir tidak bergolak, atau Mesir warga asing tidak dievakuasi. Mesir tidak bergolak, semua warga asing tidak dievakuasi. Jawabannya. Kok D ya? Mesir tidak bergolak. Mesir tidak bergolak. Oke. Q negasi. Q negasi itu adalah Mesir. Oh ya, sorry. Q-nya itu Mesir tidak aman. Q-nya Mesir tidak aman. Oke. Maka negasinya adalah Mesir aman. Ini kan Q-nya kan Mesir tidak aman. Maka negasi Q-nya adalah Mesir aman. Benar. Mesir tidak bergolak. P-nya ini atau ini kan atau Mesir aman. Oke. Ini soal nomor 9. Selanjutnya kalian lanjutkan sendiri. Kalau ada pertanyaan besok pagi didiskusikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.